Oke, yuk kita bahas satu kesalahan fatal di dunia kelistrikan. Dalam beberapa menit ini, kita akan lihat bareng-bareng sebuah tragedi yang mestinya nggak perlu terjadi dan ada pelajaran super penting di belakangnya yang bisa menyelamatkan nyawa. Pernah kebayang nggak seorang teknisi yang udah jago banget, pengalamannya bertahun-tahun, bisa meninggal dunia cuma gara-gara satu langkah kecil yang dia lewati? Ini bukan cerita tentang orang ceroboh ya, tapi ini soal bahaya yang gak kelihatan, yang ngintai bahkan para profesional paling hebat sekalipun. Biar lebih kebayang, kita pakai studi kasus nyata aja. Kenalan dulu, namanya Bapak Anto. Dia ini bukan teknisi kemarin sore loh, dia udah berpengalaman, super berdedikasi, dan pokoknya jadi andalan banget di tempat kerjanya. Nah, suatu pagi ada mesin pengaduk raksasa di pabriknya yang tiba-tiba berhenti. Wah, manajer produksi langsung panik, nanya-nanya terus kapan mesinnya jalan lagi. Soalnya target produksi hari itu lagi ketat-ketatnya. Bisa bayangin kan tekanannya kayak gimana? Disinilah momen yang menentukan segalanya. Karena dikejar waktu, Pak Anto ini ambil jalan pintas. Dia cuma tekan tombol off di panel kontrol utama. Dia pikir, udah cukup lah, mesinnya aman buat diperbaiki. Dan inilah akibat fatal dari jalan pintas tadi. Karena nggak ada gembok pengaman atau tanda peringatan apapun, ada operator lain di ruang kontrol yang sama sekali nggak tahu mesinnya lagi diperbaiki, yang menyalahkan mesin itu lagi. Tragedi pun terjadi dalam sekejap. Jadi, kenapa sih hal mengerikan ini bisa sampai terjadi? Yuk kita bedah bareng-bareng kesalahan proseduralnya, supaya kita semua bisa belajar dan kejadian kayak gini nggak akan pernah terulang lagi. Akar masalahnya cuma satu, pengabaian prosedur penyelamat nyawa yang namanya LOTOTO. Ini singkatan dari lockout, tagout, dan tryout. Prosedur ini tuh ibaratnya standar emas buat mastiin mesin benar-benar mati total dan terisolasi sebelum diapa-apain. Pak Anto itu cuma melakukan langkah pertama, matiin mesin. Padahal prosedur LOTOTO yang benar itu nggak berhenti di situ. Setelah dimatikan, sumber listriknya wajib dikunci pakai gembok fisik. Terus pasang label peringatan yang jelas. Dan yang paling penting, coba nyalain lagi mesinnya buat ngetes. Buat mastiin bener-bener gak ada sisa energi sama sekali. Tapi dengerin deh, tragedi ini tuh bukan cuma soal satu prosedur yang kelewat. Ini nunjukin ada budaya risiko yang lebih besar yang seringkali kita sepelekan dalam instalasi dan perawatan listrik sehari-hari. Kenyataannya, selain soal LOTOTO, ada setidaknya 14 kesalahan instalasi umum yang sering banget terjadi. Kesalahan-kesalahan ini, tanpa kita sadari, perlahan-lahan mengubah tempat kerja kita jadi ladang bahaya. Contohnya nih, sirkuit yang nggak dikasih label, atau asal pasang kabel nggak peduli sama kode warnanya. Tapi yang paling sering jadi pembunuh senyap, itu adalah grounding atau pentanahan yang jelek. Grounding itu kan jalur aman buat buang bocoran listrik ke tanah. Kalau nggak ada, ya tubuh kita yang bisa jadi jalurnya. Ngeri banget. Cuma gara-gara grounding yang jelek, efek dominonya bisa panjang banget. Ini bukan cuma soal risiko kesetrum loh, tapi bisa bikin mesin produksi yang harganya miliaran jadi rusak, bisa jadi pemicu kebakaran, bisa bikin pabrik berhenti total, dan yang paling parah, bisa bikin klaim asuransi kita ditolak mentah-mentah. Nah, jadi intinya adalah kita harus paham berapa sih harga yang harus dibayar dari sebuah kelalaian. Kerugiannya itu jauh-jauh lebih besar dari sekedar biaya perbaikan alat. Dan ini bukan kejadian yang jarang. Coba lihat data dari Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO. Tiap tahun, di seluruh dunia ada lebih dari 1.000 orang meninggal karena kecelakaan listrik. Setiap angka di situ, itu satu nyawa yang hilang sia-sia. Oke, selain soal nyawa, kita ngomongin soal uang. Dan ini nggak main-main. Perusahaan yang nekat mempekerjakan teknisi tanpa sertifikat kompetensi resmi, itu dendanya gede banget. Ini bukan lagi kalau ketahuan, tapi ini udah pasti kena sanksi. Bayangin, dendanya bisa puluhan juta rupiah per satu teknisi loh. Kenapa dendanya segitu besar? Ya karena resikonya juga segitu besarnya. Mulai dari kecelakaan kerja yang meningkat, alat-alat mahal yang rusak, sanksi pidana, sampai kualitas kerja yang rendah yang akhirnya malah bikin rugi perusahaan sendiri. Terus gimana caranya kita mencegah tragedi kayak gini terulang lagi? Jawabannya adalah dengan membangun benteng pertahanan. Pertahanan berlapis yang nggak bisa ditembus sama yang namanya kelalaian. Benteng pertahanan yang pertama itu ada di diri kita sendiri, yaitu penggunaan alat pelindung diri atau APD yang benar dan bersertifikasi.
Sarung tangan khusus listrik, pelindung wajah, itu adalah garis pertahanan terakhir. Ini sifatnya mutlak, nggak bisa ditawar-tawar. Benteng kedua adalah peraturan. Nah, di Indonesia kita punya PUIL atau Persyaratan Umum Instalasi Listrik. Anggap aja ini kitab sucinya keselamatan listrik. Ini bukan sekedar buku panduan, tapi aturan wajib yang mengatur semuanya, dari ukuran kabel sampai cara masangnya. Wajib hukumnya buat dipatuhi. Dan benteng yang terakhir, ini yang paling penting, yaitu budaya. Kita harus ciptakan lingkungan kerja di mana keselamatan itu jadi prioritas nomor satu. Buat semua orang setiap hari tanpa kecuali. Dari bos paling atas sampai teknisi yang kerja di lapangan. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penting. Buat kita renungkan bareng-bareng di tempat kerja kita masing-masing. Setelah tahu risikonya sebesar apa, setelah lihat akibatnya bisa sefatal apa, pertanyaannya jadi simpel. Apakah satu jalan pintas kecil itu sepadan dengan harga sebuah nyawa? Memahami bahayanya adalah langkah pertama. Jadi tolong bagikan pembahasan ini biar makin banyak orang yang sadar betapa pentingnya keselamatan kerja. Dan tentunya jangan lupa buat like, komen, dan follow ya, biar nggak ketinggalan ulasan mendalam lainnya kayak gini. Tetap aman dan sampai jumpa.